Sekarang saatnya memperkenalkan pembicara kita yang pertama sore ini ya. Suatu kebanggaan ya buat saya waktu saya tahu ada pembicara yang akan ditampilkan tuh saya langsung browsing loh ya. Saking cari tahu tuh orang terkenal gitu ya. Nah, jadi pada sore hari ini sebuah kehormatan bagi Prudential Indonesia karena bisa menghadirkan Profesor Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, spesialis bedah syaraf PhD di tengah kita semua. Hai Dok, selamat sore. Selamat sore. Ya, beliau adalah seorang profesor, dokter sekaligus dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dengan spesialis bidang bedah syaraf atau neurosurgeon, serta profesor dan ketua Departemen Neurosurgery Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan Siloam Hospitals. Beliau telah mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai dokter pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil membedah batang otak pasien. Tidak hanya aktif di rumah sakit, Prof. Eka juga telah menghasilkan lebih dari 100 publikasi ilmiah di dalam jurnal nasional maupun internasional. Dan telah aktif berbicara lebih dari 300 kuliah, presentasi, berikut menjadi profesor tamu di berbagai institusi, organisasi, kongres, dan seminar. Melihat track record beliau, sepertinya memang beliau adalah orang yang paling tepat untuk kita bisa mendengarkan pengetahuan mengenai serba-serbi penyakit stroke, agar kita bisa memahami lebih dalam dan akhirnya melindungi diri kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekeliling kita dari resiko penyakit ini. Dan untuk sesi yang luar biasa ini, kami juga turut menghadirkan yaitu Dr. Petra Wahyu Pramono, spesialis bedah syaraf yang akan menemani Prof. Eka dalam bertindak sebagai moderator. Saya persilahkan kepada Dr. Petra Wahyu Pramono untuk memulai sesi kali ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Shirley atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan saya Petra yang akan menjadi moderator pada siang ini. Baik, segera saja kita mulai sesi ini dengan presentasi dari Prof. Eka yang sudah diperkenalkan sebelumnya untuk membahas materinya tentang stroke. Pada Prof, dipersilakan. Terima kasih. Selamat sore semua. Selamat sore Herr Jens Reich, wie geht's Ihnen? Kita mulai semua dan mudah-mudahan ada gunanya untuk para pemirsa sore ini. Dan saya akan mempresentasikan beberapa kasus video, di mana kasus itu adalah dari rumah sakit kami yang kami kerjakan sendiri. Semoga berguna untuk kita semua. Kita mulai dengan slide saya. Jadi stroke kita tahu Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, number one disable maker. Ini problem besar sekali. Sangat besar dan luar biasa mengenai kita semua. Dan khususnya tentang stroke yang mengenai young generation. Stroke, bad luck, atau God will, atau careless. Kalau saya boleh mengatakan, stroke 90% adalah careless. Kenapa careless? Karena tidak pernah periksa kesehatan. Bukan bad luck. Bad luck itu hanya 0, sekian persen. Jadi itulah stroke yang akan kita bicarakan pada ceritanya hari Kamis malam Jumat, anakku itu tuh tiba-tiba dia nggak bisa bicara. Terus langsung tangan kakinya itu sebelah kanan nggak bisa bergerak. Sementara dia nggak ada keluhan apapun, nggak jatuh. Nggak jatuh ya? Nggak sama sekali. Sebelumnya sekolah? Sebelumnya dia habis ujian. Ujian di universitas ya? Iya. Umurnya berapa? 19 tahun. Jadi tiba-tiba aja? Tiba-tiba aja itu. Dia habis main sama adiknya, ngobrol sama cicinya, tiba-tiba ya langsung nggak bisa bicara.
Ada darah tinggi enggak sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Kolesterol ya? pun nggak ada. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang baru terjadi kira-kira 3 minggu yang lalu. Seorang wanita yang masih sangat muda, tiba-tiba lumpuh separuh dan dikategorikan dari salah satu jenis stroke. Kita bayangkan kalau terjadi. Jadi kenapa? Karena kita harus ngecek perlunya seperti ini. Ini contoh ya, bahwa ini real story. Umurnya baru 19 tahun. Itu adalah kasus yang terjadi beberapa minggu yang lalu yang kita masih ingat. Ini contohnya ketika datang ke rumah sakit, ada bleeding. Yang putih ini adalah bleeding, ya, perdarahan spontan karena tidak ada trauma. Kemudian langsung kita lakukan pemeriksaan secepat mungkin, setepat mungkin, dan kita lakukan operasi. Ini suasana kamar operasi kita ya, bagus ya. Di belakang itu ada pantainya, ya, supaya kita tidak stres. Jadi kita bekerja under microscope ya. Ini namanya microscope, berarti objek ya, brain di bawah sini diperbesar 20 kali. Kita melihat penyakit yang kita sebut AVM tadi, akhirnya kita keluarkan dan menjadi hal yang tidak mengancam untuk gadis yang masih sangat muda ini. Ini adalah contoh, dan ini namanya ICG. ICG itu adalah pemeriksaan angiografi pada waktu pasien berada di atas meja operasi. Nah, kita mulai dengan kasus supaya Bapak Ibu tertarik ya, kalau mulai dengan kalimat-kalimat nanti semua bosan. Kita lanjutkan. Jadi stroke adalah number one disable maker. Jadi membuat cacat nomor 1 di dunia. Ini adalah contoh-contoh pasien stroke di tempat kita. Pasien ini waktu itu adalah pemuda yang paling ganteng se-Pontianak. Semua perempuan kalau melihat dia jatuh cinta. Kemudian dia stroke umur 33 dan akhirnya menjadi vegetative state seumur hidup. Berarti dia tidak mengenal orang sama sekali. Ini adalah contoh terkena stroke yang membuat cacat yang begitu. Umur 43 tahun. 43. Darah tinggi sejak kapan? Sejak umur 35 tahun. 35 tahun. Dulu bagaimana? Obatnya minum tiap hari? Tidak, udah lama berhenti minum obat. Berhentinya kenapa? Karena malas. Hah? Malas. Belum tahu akibatnya ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, ini contoh yang baru beberapa minggu yang lalu juga. Bayangkan, seorang yang sangat muda, 33 tahun, dia didiagnosa darah tinggi, entah kenapa, pokoknya dia berhenti obat sehingga berakibat stroke. Bayangkan, menurut Anda ini careless atau bad luck? Kalau menurut saya ini careless, karena dia tidak mengerti atau barangkali dokternya nggak galak seperti saya, dijelaskan bahwa obatnya harus diminum sampai mati. Harus jelas sekali, kalau enggak akibatnya seperti dibayangkan, lumpuh seumur hidup. Merupakan kematian nomor 2 di dunia. Ya, pertama disable maker, kedua kematian. Jadi stroke generasi muda itu merupakan 10-15% dari seluruh stroke semua usia. Tetapi yang menjadi akibat mengerikan adalah stroke yang generasi muda ini mengenai usia produktif. Jadi bayangkan, setelah kena stroke, mungkin hanya sekitar 5% generasi muda yang bisa kembali ke pekerjaan semula. Sekitar 50% dia menjadi seseorang yang dependent, berarti dia tergantung pada orang lain seumur hidup. Bayangkan, luar biasa akibatnya. Jadi lebih baik mencegah daripada terkena stroke. Jadi itu impact-nya large economy and productivity and living by the disabled. In the US, di Amerika, sekitar 795.000 orang stroke setiap tahun. Di Indonesia saya nggak tahu, belum ada yang ngitung. Kita perlu ngitung jumlahnya berapa, dan itu mengerikan sekali karena merupakan beban negara untuk membayar setelah dia stroke. Jadi puluhan ribu triliun rupiah biaya stroke dan penyakit jantung. Betapa besarnya. Dan kalau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini bersedia menjadi duta-duta kita
mengatakan pada masyarakat sekitar, awas jangan sampai stroke. Ada caranya, ada strateginya. Berarti Bapak Ibu menjadi orang yang berjasa besar, mengurangi sekian puluh ribu triliun biaya negara yang hilang percuma dan menjadi cacat ya. Janji ya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, tolong menjadi duta untuk tetangga kita, keluarga kita, jangan sampai kena stroke. Jadi stroke adalah seperti ilustrasi ini. Ada stroke yang namanya pendarahan atau tersumbat di kepalanya, di pembuluh darahnya, atau pendarahan di dalam otaknya. Jadi sekali otak itu tersumbat pembuluh darah atau berdarah, maka otak akan rusak. Dan otak rusak, otak yang mati, selnya tidak akan regenerasi seumur hidup. Itu adalah peraturan yang sampai detik ini terjadi. Kalau sampai mati sel otak, tidak bisa kembali. Makanya be very, very careful about that. Jadi kembali lagi definisinya, stroke adalah suatu interruption, suatu gangguan yang mendadak, yang abrupt pada pembuluh darah, bisa macet, bisa berdarah, dan menyebabkan gangguan saraf otak yang permanen. Itu namanya stroke. Jadi stroke disebut ada dua macam, pendarahan dan penyumbatan. Ada dua macam. Itu definisi dari stroke. Stroke pada kanan otak beda dengan kiri otak. Jadi otak kita dua belah ya, sebelah kanan dan kiri. Kalau kita right-handed berarti otak kiri kita dominan dan sebaliknya. Jadi kalau kita semua right-handed berarti otak kiri dominan, hati-hati. Kalau sampai kena stroke pada otak yang kiri, akibatnya sangat luar biasa. Bukan hanya paralyzed pada tubuh yang kanan, tetapi juga tidak bisa bicara, tidak mengerti, memory loss, gangguan bicara, luar biasa. Bahkan kalau berat bisa namanya vegetative state, di mana manusia itu hidup seperti tanaman, dia akan bisa hidup kalau disiram. Kalau nggak disiram, dia akan meninggal. Dan stroke tadi pada left side ya, pada right side, kalau mengenai otak kanan, di mana otak yang tidak dominan, maka terjadi lumpuh di sebelah kiri. Tapi akibatnya tidak seseram kalau terkena pada otak yang dominan. Bagaimana primary prevention? Jadi saya sangat menganjurkan untuk semua orang untuk check up. Minimal darah tinggi, lipid disorder, diabetes, dan sebagainya. Jadi kalau Anda sekalian sudah mulai 20 tahun ke atas, tidak pernah tensimeter, itu sangat luar biasa careless. Karena alat tensimeter di mana-mana ada. Beli juga murah, cuman berapa ratus ribu. Anda kalau tidak pernah tes tensi, itu namanya orang Jawa kebangetan. Karena hipertensi adalah 80% penyebab utama dari stroke. Bayangkan, 80%. Jadi saya sendiri, meskipun sudah dokter, setiap minggu 2-3 kali pasti tensi. Karena I am really scary of that. Scary kalau stroke. Itu namanya standar check up. Jadi harus check up. Kalau tidak check up, berarti itu careless. Nomor 2, lifestyle. Jadi kalau Anda masih merokok, body weight-nya luar biasa, tidak ada physical activity, makan sembarang, alkohol terlalu banyak, itu namanya lifestyle yang tidak sehat. Dan ini juga risk factor untuk stroke. Ya, jadi kalau mau tidak stroke, tidak sulit. Silakan lakukan nomor 1, yang nomor 2, maka kita akan jauh lebih sehat. Memang tidak garansi ya, tapi minimal menurunkan risiko stroke luar biasa banyak. Dan ketiga namanya brain check up. Brain check up mungkin tidak lazim, tetapi itu sekarang sangat populer di sini. Karena apa? Karena MRI yang seperti kita lihat di depan ini adalah suatu mesin yang sangat-sangat sakti. Yang katakanlah kalau kita di MRI semua terlihat. Semua terlihat. Ada sebutir kacang, peanut pun kita bisa melihat.
Jadi bayangkan penyakit akan nampak bila kita melakukan MRI. Sangat recommended karena tidak pakai X-ray. Ya, jadi saya tidak berjualan MRI, tetapi sangat recommended bagi Anda untuk MRI. Apalagi kalau kita mempunyai riwayat keluarga yang stroke atau penyakit jantung. Om, tante, nenek, kakek, keponakan ada riwayat stroke, maka lebih baik check up. Kembali lagi, kalau stroke cacat yang kita lihat tadi, tidak bisa dibayar lagi. Meskipun prudensial membayar 10 miliar, tetapi cacatnya tidak balik. Ya, hati-hati. Ya. Nah, ini contoh juga adalah CT angio dan DSA untuk ngecek pembuluh darah, ada apanya. Kalau indikasi, maka kita lakukan DSA. Itu adalah brain check up. Kalau Anda stroke, apa yang dilakukan? Bagaimana? Ya, tadi kita bicara tentang prevention. Sekarang ada kata kena stroke, what to do? Nomor 1, contact and come to reliable hospital. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, pay attention. Di dekat rumah Bapak Ibu sekalian itu, di mana ada rumah sakit yang reliable. Reliable artinya mempunyai mesin seperti CT scan, kamar operasi, syukur-syukur ada DSA, ada mesinnya dan ada orangnya. Dan dokternya 24 jam, kamar operasi 24 jam. Sebab time is brain. Begitu terlambat akibatnya sangat luar biasa. Jadi kembali lagi, jangan setelah stroke baru bingung mau kemana. No, sekarang you identify di mana rumah sakit yang reliable. Kembali lagi, reliable itu punya track record, bisa cepat dan tepat di dalam menghadapi pasien situasi terutama seperti stroke. Idealnya memang seperti ini, ada helikopter, ada evacuation, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi di Indonesia, mungkin ada angkut, ada mobil biasa, memang ada helikopter untuk jemput, tetapi itu tidak available anytime. Dan itu pekerjaan para pejabat kita untuk menyediakan bagaimana kalau stroke menjemput pasien. Dan bila stroke, jangan bingung, letakkan pasien pada comfortable position seperti itu, kemudian barangkali supaya oksigen banyak, dikipas-kipas. Ya, kan sulit cari oksigen, paling gampang dikipasin supaya minimal oksigennya bisa berjalan mengalir dengan baik. Jangan bingung, jangan panik, dan jangan membuat yang tidak masuk akal. Misalnya ada yang mengatakan cari jarum, tusukin semua. Jarumnya belum dapat, pasiennya udah jelek. Jadi no, itu tidak recommended untuk tusuk-tusuk jarum. Paling cepat adalah kontak dan datang ke rumah sakit yang reliable. You cannot do more than that. Nah, sekarang andai kata sudah terjadi stroke, maka treatment apa saja, manajemen apa saja yang invasif. Karena stroke itu ada manajemen yang non-invasif, yang memakai infus, memakai obat, tetapi ada yang invasif. Karena saya seorang dokter bedah, maka saya bicara yang invasifnya ya. Yang non-invasif nanti dokter lain akan bicara. Nomor 1 kita kenal namanya trombektomi. Ya. Trombektomi adalah suatu tindakan kalau ada sumbatan yang bermakna, maka bisa dilakukan dengan disedot gumpalan darahnya. Caranya adalah dengan kateter, kateternya dimasukkan lewat paha, kemudian jendalan dari clot dari darah beku disedot. Dan hati-hati, ini hanya bisa berlaku pada waktu 4 jam pertama pasien stroke. Jadi kembali lagi, kalau terjadi jangan keliru. Datang ke rumah sakit yang reliable, yang alatnya available, yang dokternya always ready. Karena waktunya hanya 4 hours untuk tindakan yang disebut trombektomi ini. Ya. Jadi kita melihat seperti ini, klotnya bisa disedot dengan alat, alatnya bisa masuk dari pembuluh darah, kemudian mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, di bawah ini adalah klotnya. Klot adalah pembuluh darah yang menjendal di dalam pembuluhnya dan membuat mati jaringan otak yang dialiri. Nomor 2 namanya aneurisma coiling.
Aneurisma itu apa? Aneurisma itu adalah suatu pembuluh darah yang tipis dan meledak seperti ini, seperti balon. Jadi pembuluh darah itu bisa seperti balon, dan kalau balon itu pecah, itu disebut ruptur dari aneurisma. Bagaimana treatmentnya? Ada dua cara. Nomor satu namanya di clipping, nomor dua namanya di coiling. Coiling itu melewati DSA tadi, dua-duanya tujuannya adalah supaya aneurismanya mati dan tidak pecah lagi di dalam otak kita. Itu kalau namanya aneurisma. Nah, ini begitu ya. Jadi ada clipping, ada coiling, dan ini adalah coiling pada aneurisma yang paling sulit yang namanya basilar aneurisma. Nah, ini namanya juga dikenal sekarang flow diverter. Flow diverter adalah suatu membuat aliran baru pembuluh darah di sini sehingga tidak menuju ke aneurism. Itu sudah kita bisa lakukan di Indonesia juga, teman-teman banyak yang melakukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat yang dipakai itu adalah super expensive. Jadi kita perlu cadangan uang. Kalau stroke, ya jujur saja, kalau di Indonesia bagaimana dong bayarnya? Nah, makanya harus ada dipikirkan bagaimana cadangan keuangan in case terjadi kasus yang sulit begini, bagaimana coverage-nya. Itu sangat mahal, bisa ratusan juta rupiah. Apa boleh buat? Karena alat yang namanya flow diverter ini di dunia hanya ada satu. Jadi dia pasang harga berapapun juga kita mau nggak mau ikut. Kita tidak mungkin membuat sendiri saat ini. Itu namanya flow diverter. Nah, kita lanjutkan namanya cerebral revascularization. Kita lihat di sini. Jadi otak manusia, pembuluh darahnya, ini yang di luar di leher, ini yang di luar ya. Kalau Bapak Ibu bisa menekan sendiri di pelipis ini ada berdenyut-denyut ya. Nah, ini adalah pembuluh darah yang di luar pembuluh darah tadi ya. Ini secara teori bisa dimasukkan di dalam pembuluh darah, disebut namanya bypass surgery. Jadi bypass itu adalah bukan hanya di dalam jantung, tapi di otak. Ini bypass system, itu sulit sekali ya, karena memakai benang yang tipis sekali. Benang ini kalau jatuh, hilang, tidak bisa dicari, karena hanya sebesar rambut. Itu namanya bypass surgery pada kasus stroke yang terjadi di kepala manusia. Nah, kita melihat juga namanya carotid arteriotomy ya. Kita melihat di sini ada pembuluh darah itu bisa dibuka dan diambil jendalanya. Nah, kita akan melanjutkan namanya blood evacuation. Kita lihat di sini. Ini adalah suatu otak yang berdarah oleh karena stroke. Kita lihat ini ya. Ini pendarahan pada CT scan dan ini jendalan darahnya. Ini stroke dan ini adalah suatu tindakan yang life saving. Kita melihat bahwa pasien ini terjadi pendarahan pada otak kanan, ya. Nah, kadang-kadang terjadi pada otak kiri. Kalau pada otak kiri besar sekali pecahnya aliran darah, maka sebagai dokter kita harus ngomong dengan very clear. Kalau darahnya sebesar kita lihat di CT scan itu, andai kata dia ada di kiri, maka saya panggil semua keluarga. Silahkan dengar dengan jelas ya, karena pasien ini sekarang dalam kondisi dying. He is threatening life. Jadi kalau tidak dioperasi, kemungkinan besar dia meninggal dunia karena otaknya shift, otaknya tergeser. Tetapi kalau dioperasi, kita harus ngomong dengan sangat jelas bahwa andai kata ini otak kiri, maka yang terjadi adalah pasien ini andai kata dia survive, dia akan cacat. Dan cacatnya akan cukup berat. Misalnya lumpuh kiri, sulit bicara, dan sebagainya. Kita harus ngomong very clear kepada keluarga. Jangan sampai keluarga itu salah expectation. Jangan sampai keluarga mengatakan, dok sudah dioperasi, kok masih cacat? Ya, saya katakan sebelumnya, bahwa pada pasien stroke, very difficult. Pilihannya sulit. Hidup atau dengan cacat atau meninggal. Very difficult. Jadi kembali lagi daripada stroke mendingan mencegah. Sebab kalau terjadi seperti ini, pasiennya sulit, keluarganya sulit,
teman-temannya sulit, negara sulit, dokternya juga sulit menjelaskan. Very, very horrible. Dan kembali lagi, sel otak yang rusak dan mati never and ever come back seumur hidup. Bayangkan, sangat mengerikan. Ini adalah contoh operasi stroke yang hipertensi, yang careless, yang dikatakan tadi sudah dianjurkan minum obat oleh dokter penyakit dalamnya, dokter jantungnya, jawabannya, malas dok minum obat. Nah, luar biasa, tidak boleh malas minum obat. Kalau darah tinggi, 99.9% obat harus diminum sampai dia meninggal. Nah, ada yang namanya aneurisma kalau kita lakukan clipping namanya ya. Nah, aneurisma itu yang saya sebutkan tadi adalah suatu penonjolan pada pembuluh darah. Jadi pasien ini dari Belitung dengan sakit kepala berat. Di CT scan kita tahu ada pendarahan namanya subarachnoid. Subarachnoid itu di daerah arachnoid dan kita curiga ada namanya aneurisma. Kita melihat ini bulat di sini, ini namanya aneurisma. Aneurisma seperti balon. Jadi kita katakan pada keluarga bahwa kita harus membunuh aneurisma itu. Sebab aneurisma itu pada first bleed, pecah yang pertama, sometimes hanya kita lihat ya, seperti headache, nausea, vomiting, blurring vision, dan sebagainya. Kadang-kadang hanya seperti itu kalau bleedingnya hanya sedikit. Tetapi kalau kita tidak ngecek dengan betul, kita tidak tahu itu aneurisma, maka akan selalu yang disebut rebleeding, selalu berdarah ulang. Kalau berdarah ulang, selalu terjadi hal yang lebih parah. Itu survei seluruh dunia membuktikan seperti itu. Ya. Jadi hati-hati, dokter yang bekerja di rumah sakit yang reliable, yang saya katakan tadi, harus sangat tajam analisanya. Tidak bisa mengatakan hanya bleeding di dalam otak, tetapi kenapa bleeding? Apakah karena high blood pressure atau karena non-high blood pressure? Dan ini adalah contoh bleeding yang non-high blood pressure. Jadi harus dicek dengan further examination, dengan dicek lebih lanjut, tidak hanya sekedar dikasih obat, tapi ada pengecekan. Nah, ini contoh. Ketika kami di Palembang, kami operasi dengan teman di Palembang, seorang wanita 24 tahun, setelah melahirkan, tiba-tiba dia kejang. Nah, semua orang kejang yang dewasa harus dicek minimal dengan MRI. Nah, pada wanita muda ini kita melihat, pada kepalanya ada balon. Balon ini juga yang disebut aneurisma. Dan aneurisma yang lebih besar dari 2,5 cm, kita sebut dia giant aneurysm. Nah, giant aneurysm ini adalah suatu jenis penyakit yang sangat-sangat sulit. Dulu kita belajar, kita develop, akhirnya lama-lama Indonesia familiar dengan operasi seperti ini. Dulu kita semua tidak bisa. Kita belajar dan kita yakin Indonesia harus bisa. Maka pelan-pelan kita mempelajari dan kasus demikian sekarang semua bisa diselesaikan oleh dokter-dokter bedah saraf di Indonesia. Ya, contohnya kembali lagi ini adalah gambaran pembuluh darah pada kadaver. Jadi dokternya harus selalu belajar karena dokter tidak boleh ketinggalan ilmunya ya. Nah, ini contoh yang saya sebut CT angio tadi kita tahu dengan CT angio. CT angio itu alat yang juga sangat very smart. Hanya dalam 1 menit kita tahu apakah betul ada aneurisma atau tidak. Nah, ini contoh aneurisma tadi ya. Aneurisma kembali lagi, ini pembuluh darah yang normal seperti ini. Ya, ini yang normal, ini semua di dalam brain. Dan ini yang tidak normal yang namanya giant aneurysm. Jadi ketika pasien datang dengan kejang, saya katakan bahwa giant aneurysm ini harus dibunuh. Kalau tidak, dia akan bleeding dan dia akan membunuh pasien tersebut. Maka kita setuju dan kita lakukan operasi bersama di Palembang dengan teman sejawat saya di Palembang dan operasinya seperti ini. Kita tahu ini under microscope ya, brain kita split begitu ya, disisikan ya, ini pakai namanya micro scissor. Nah, ini semua alat-alat organ yang sangat sensitif. Ini aneurismanya
kita belah begini, dan kemudian kita jepit. Jadi aneurisma ini namanya kita clipping of aneurysm. Ya, ini yang seperti ini clip, 2 biji, diklip di sini, sehingga setelah diklip, maka dia tidak mungkin pecah lagi. Ini harus hati-hati sekali ya, sebab tidak boleh salah pembuluh darah. Kalau kita salah, maka parah. Ini pasiennya pagi hari di ICU, bisa angkat tangan, bisa angkat kaki, bisa menelan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bagi seorang dokter bedah saraf, harga yang paling mahal adalah kalau melihat pasiennya bangun dengan sempurna setelah melalui operasi yang sangat sulit dan sangat berbahaya. Betul-betul. Itu yang paling mahal bayaran untuk para dokter. Ya tentu dokternya senang dibayar dengan duit. Tetapi kalau tidak punya duit dan harus dioperasi, ya tetap harus dioperasi. Kembali lagi, bayaran yang paling mahal adalah pasiennya bisa diselamatkan. Seperti pasien ini, kita luar biasa dibayar dengan mahal dengan tindakan ini. Nah, ini adalah contoh lain yang namanya AVM. Arteriovenous malformation. Ini adalah semacam ambeien ya, semacam varises tapi di dalam brain. Ini juga kelainan pembuluh darah ya. Nah, simptomnya severe headache, difficult to speak, kemudian kejang-kejang, kemudian ada gejala kebingungan dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini yang bergerombol seperti cacing ini di dalam brain. Dan ini abnormal yang disebut AVM. Sebab AVM ini dindingnya tipis sekali sehingga dia mudah pecah. Ini juga sama. Kalau pasien datang dengan sakit kepala terdiagnosa, maka kita bisa membunuh AVM-nya dengan operasi atau dengan gamma knife atau dengan embolisasi. Tetapi kalau kita tidak mengenal gejala ini, pasien pulang, kemudian dia tiba di rumah, bekerja lagi, bisa yang disebut second bleeding. Second bleeding is always worse, selalu lebih parah. Ini namanya AVM, kelainan pembuluh darah di dalam otak. Jadi kembali lagi, stroke yang berdarah, bleeding pada otak, itu ada 2 yang prinsip. Nomor 1, high blood pressure, dan ini tinggi sekali, 80%. 80%. Bayangkan kembali lagi kalau Anda tidak pernah mengukur tensi, berarti mohon maaf, Anda careless. Yang 20% memang yang non-high blood pressure, non-hipertensi, yang bisa didiagnosa seperti ini. Ini contohnya AVM ya. Ini dia pasiennya, kita operasi. Ini seorang anak masih muda dari Hong Kong, kita operasi. Ini cukup sulit karena AVM-nya letaknya deep inside in the brain. Sehingga kita memerlukan alat-alat namanya intraoperative monitoring. Jadi selama operasi kita monitor apakah sudah betul itu AVM-nya kita keluarkan. Nah, ini adalah namanya ICG yang kita kontrol seperti angiografi selama pasien masih di anestesi. Jadi kita melihat jelas sudah bebas dari AVM-nya atau belum. Ini yang disebut penyakit AVM. Ini pasiennya udah mau pulang rumah, dia say hello, mau minta oleh-oleh permen nanti katanya begitu ya. Ah, ini 10 years boy. Oke, ini namanya brainstem. Bapak Ibu sekalian, brainstem itu adalah pusat dari brain ya. Ini adalah brain. Brain adalah pusat kehidupan dari manusia. Pusat dari brain itu adalah sel-sel yang ada ekornya, ada fibernya. Fibernya itu jadi satu, ya, dipilin dia, di-split begitu, segede jempol tangan kita begini. Ini namanya brainstem. Ya, paling gede sejempol tangan, bawahnya segede kelingking. Ini namanya brainstem. Jadi brainstem itu adalah center of the brain. Jadi misalnya ada seorang yang kecelakaan berat, masuk ICU, kemudian brainstem-nya rusak berat, maka dokter bisa mengatakan dia itu namanya brainstem dead. Berarti orang itu sudah meninggal, meskipun jantungnya masih berdegup. Itu penting sekali.
Sebab kita harus mendiagnosa pasien ini masih ada hope or hopeless. Brainstem dead, kalau sudah didiagnosa oleh minimum 2 spesialis, maka the patient is died. And di negara tertentu seperti Belgium, konstitusinya mengatakan bahwa body kita itu adalah milik negara. Maka apabila dokter mengatakan dia itu brain dead, negara berhak mengambil jantungnya, ginjalnya, korneanya untuk ditransplant kepada orang lain. Nah, itu namanya transplant yang menggunakan pasien yang sudah brain dead. Di Indonesia belum pernah kita lakukan. Kita perlu membicarakan hal ini, kenapa belum pernah, apakah karena faktor religion, apakah karena filosofi, atau karena constitution. Sebab, misalnya contohnya pasien dengan cardiomyopathy, dia akan meninggal dunia kalau tidak mendapat transplant jantung. Jadi kalau brainstem dead-nya tidak boleh diambil jantungnya, meninggal 2 orang. Ya, itu adalah namanya organ transplant. Nah, ini ada pengalaman bagaimana kita operasi suatu kelainan seperti stroke, ya, ada tumor yang berdarah di dalam brainstem. Jadi brainstem itu dulu adalah barang keramat, namanya no man's land, barang yang tidak bisa disentuh. Dilihat aja itu hukumnya betul-betul menakutkan, karena kalau brainstem rusak total, pasien meninggal. Kalau rusak sedikit, lumpuh, dan sebagainya. Itu namanya brainstem. Jadi pasien ini 60 tahun, datang dengan tidak sadar, unable to swallow, tidak bisa menelan. Nah, kita cek dengan MRI, immediately MRI, saya katakan tadi bahwa MRI adalah mesin yang sangat tajam. Kita melihat ada kelainan di sini kecil sekali, ya, ada kelainan namanya brainstem cavernoma yang pecah. Seperti stroke, jadi brainstem cavernoma dia bleeding. Bayangkan kita operasi tumor pada brainstem yang di dalam medula oblongata namanya, yang sebesar kelingking. Luar biasa sulit. Waktu itu pertama kami operasi tahun 2001. Kita takut semua, tapi ada seorang yatim piatu muda datang pada kita, life threatening, kemudian kita memberanikan diri, kita mencari donasi supaya banyak pihak membantu membayar ICU-nya, membayar kamar operasinya, dokternya jangan mengharap dibayar, menolong pasien aja sudah baik. Nah, jadi kita lakukan, dan setelah itu ada hikmahnya. Dokter kalau melakukan sesuatu dengan suatu yang tulus ikhlas, katakanlah sometimes tidak dibayar pun nggak masalah, kalau memang tidak bisa bayar, maka ada hikmahnya. Hikmahnya dokter itu menjadi skillful, menjadi pengalaman. Contoh ini adalah datang setelah kita cukup skillful. Ini adalah operasi yang sangat seram yang di dalam brainstem yang disebut medula oblongata. Jadi pasiennya tengkurap, kita operasi dari belakang, ya. Nah, ini namanya medula oblongata yang sebesar kelingking tadi, lihat di sini. Jadi nyawa kita ada di sini. Kalau ini rusak total, maka pasien brainstem dead. Ini ya, kita belah medula oblongatanya, dan ini bleedingnya kita keluarkan dengan very tiny. Alat-alat itu namanya alat micro, very very small, sebab tidak boleh besar. Kalau besar akan merusak banyak. Jadi ini operasi brainstem bleeding of the tumor, bleeding of the cavernoma. Kita lakukan dengan very careful. Ini post operasi, kita lakukan controlling pada pasien, ditutup lagi, tengkoraknya dikembalikan lagi, akhirnya semula. Ini post operatif MRI, kita melihat bahwa dia clear dari tumor. Ini si ibu kecil, kalau rusak pasien tidak bisa menelan seumur hidup. Jadi kalau ibu ini bisa menelan, aduh, kembali lagi itu harga yang paling mahal, bisa membuat dia jalan lagi. Ini adalah operasi pengalaman kita yang paling seram, yang namanya medula oblongata brainstem cavernoma bleeding.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan dokternya juga perlu refleksi after surgery sebab very much stressful. Thank you very much for your attention. Saya kembalikan kepada moderator. Mana kita? Thank you, Dok. Thank you, Prof. Dr. Petra, ya silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah mendengarkan presentasinya Prof. Eka. Jadi sekarang kita akan bergerak ke question and answer time. Kita sudah mengumpulkan banyak pertanyaan dari para peserta. Terima kasih banyak sudah menanyakan, tapi karena batasan waktu kita hanya bisa membacakan beberapa saja. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan dari Pak Rionardi. Pak Rionardi bertanya, Prof, apakah bisa caranya mengatur makanan dan olahraga yang bisa menurunkan faktor risiko stroke seperti kolesterol, depresi, insomnia, darah tinggi, dan lain-lainnya. Apabila jika kena stroke ringan, apakah diberikan pengencer darah, apakah sudah aman? Silakan Prof, bagaimana komentarnya? Terima kasih. Jadi nomor 1 tentang makanan yang mencegah stroke atau yang membuat stroke? Yang mencegah, Prof. Oh, makanan, Bapak Ibu sekalian, saya juga doyan kuliner. Saya juga senang, lain kali kalau makan kita sama-sama ya. Jadi stroke itu bukan salah makan ya. Kalau bagi saya, pendapat saya pribadi, silakan makan, apapun boleh, tetapi jangan berlebihan. Ya, kita kan bukan salah makanannya ya. Kita tahu kan ada bangsa di Timur Tengah yang tiap hari makan kambing, tetap saja insidensi stroke-nya juga besar. Bangsa Cina yang tiap hari makan babi juga banyak stroke. Bangsa di India yang banyak makan vegetarian juga banyak stroke. Jadi bukan makanannya. Kenapa stroke? Karena nomor 1 hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi kembali lagi, kalau belum pernah tensi, harus tensi. Nomor 2, kalau kita blood test, kalau darah kolesterol, gula darah, dan sebagainya harus dicek. Jadi kalau itu semua faktor sudah tereliminasi, maka kemungkinan stroke menjadi kecil. Kemudian olahraga, ya sangat pengaruh. Olahraga itu menstabilkan tensi, menstabilkan gula darah, dan sebagainya. Mengenai pengencer darah, ya biasa stroke yang tersumbat akan memakai pengencer darah, dan Pak Leo silakan datang ke dokter saraf setempat, minta advis pengencer darah apa yang tepat untuk dia, dan harus selalu dicek dengan reguler, terlalu banyak atau kurang atau cukup. Ya, demikian kesan saya. Terima kasih banyak Prof. Moga-moga bisa menjawab pertanyaannya. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Evrilia, beliau bertanya lebih lanjut tentang 6 jam pertama yang sangat berharga untuk pasien yang terkena stroke. Mungkin maksudnya adalah apakah tindakan seperti apa yang diperlukan dalam jam-jam pertama setelah terkena penyakit stroke, dan apakah jam-jam waktu yang berharga ini berlaku juga untuk stroke yang ada di batang otak. Silakan Prof untuk jawabannya. Jadi namanya golden period itu banyak ya. 4 jam pertama yang saya katakan itu adalah stroke yang indikasi untuk dilakukan namanya trombektomi. Trombektomi itu disedot clot-nya dengan kateter. Itu 4 jam pertama. Tapi ada juga 6 dan 8 jam pertama untuk melakukan RTPA, melakukan suatu pengenceran darah melalui pembuluh darah. Jadi prinsipnya jam-jam itu penting sekali. Sebab di luar jam itu, kalau tetap dilakukan justru berbahaya. Akan timbul namanya efek hyperdilution, malah jadi berdarah. Jadi prinsipnya yang penting, jangan terlalu melihat berapa jam. Yang penting apabila kena stroke, segera datang ke rumah sakit yang reliable, yang dokternya bisa standby terus dan bisa melakukan tindakan bila diperlukan. Sangat penting, jangan menunda, jangan cari jarum, coblos, cari jarum belum ketemu, pasiennya sudah hilang golden period-nya. Itu keliru besar, itu rumor yang sekarang banyak di masyarakat yang menurut saya tidak betul. Terima kasih.
Terima kasih kembali, Prof. Moga-moga bisa menjawab. Kita bergerak ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, apakah Bell's palsy termasuk juga dengan kategori stroke ringan? Karena sudah terlihat ada beberapa anak kecil, remaja, atau anak muda yang terkena dengan Bell's palsy. Apakah ini sama atau berbeda dengan stroke? Dan apakah berpotensi untuk menjadi sebuah stroke? Silakan. Bukan stroke. Bell's palsy adalah suatu gangguan pada saraf ketujuh, ya, itu namanya Bell's palsy. Jadi itu bukan stroke dan tidak ada hubungannya dengan stroke. Itu gangguan mungkin karena virus, mungkin karena angin, mungkin karena apa, mungkin karena suatu penyakit autoimun. Jadi kalau ada gangguan Bell's palsy, prinsipnya kalau ada gangguan apapun termasuk wajah tebal separuh, menyong, gangguan bicara, gangguan menelan, suaranya jadi berubah, segera ketemu dokter saraf Anda untuk segera dilakukan pemeriksaan. Kalau perlu MRI, MRI. Sebab MRI itu saya bukan promo ya, MRI itu bisa membedakan ini stroke atau bukan stroke. Kalau kita ragu-ragu sebaiknya periksa MRI. Maka kemarin waktu berbincang dengan Pak Menteri Kesehatan, saya usulkan, Pak Menteri, kenapa mesin MRI itu tidak dibebas pajakan saja? Supaya bisa banyak rumah sakit yang mempunyai MRI di mana-mana di seluruh dunia, sehingga masyarakat yang diuntungkan karena mudah dan dijangkau dan tentu harganya makin turun kalau jumlah mesinnya makin banyak. Barangkali lain kali Prudensial juga akan membantu memberikan 1000 MRI dibagi-bagi supaya bisa terdiagnosa dengan baik. Terima kasih. Nah, apakah itu bisa membantu atau seharusnya langsung ke rumah sakit? Silakan, Prof. Oh, maaf. Apakah jika pada saat Maaf dok, suaranya nggak kedengeran. Oh, maaf, suaranya nggak kedengeran ya? Ya. Oke, jadi ada pertanyaan dari Pak Edmund. Jika pada saat kondisi stroke pasiennya masih sadar, apakah sebaiknya langsung minum obat pengencer darah atau bisa langsung ke rumah sakit dibandingkan minum pengencer darah dahulu? Silakan, Prof. Tadi saya sudah katakan bahwa stroke itu dua macam. Dia bisa tersumbat, bisa juga berdarah. Jadi sebelum tahu stroke itu tersumbat, jangan sekali-kali minum pengencer darah. Keliru besar. Justru itu namanya kontraindikasi. Bayangkan, kalau kita misalnya berdarah hanya 1 cc, kemudian tanpa nasihat, tanpa pemeriksaan minum sendiri pengencer darah, maka gumpalannya jadi besar. Jadi justru runyam. Salah. Nomor 1, segera cari rumah sakit, langsung tahu ini stroke-nya dibagi 2, bleeding atau non-bleeding. Kalau dia non-bleeding, pasti diberikan pengencer darah dengan cara diminum atau disuntik dan sebagainya. Kalau bleeding, tidak boleh memakai pengencer darah. Ya, jadi Bapak jangan sembrono, mohon maaf, harus dicek dulu. Nggak boleh tiba-tiba minum sendiri ya, jangan keliru. Tidak boleh minum aspirin sendiri. Ya, datang dulu ke dokternya ya. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Baik, ada 2 pertanyaan lagi yang ditanyakan. Satu dari Ibu Juliana. Apakah stroke hanya pengaruh dari tekanan darah tinggi atau tekanan darah juga bisa stroke? Ada juga beberapa partisipan yang menanyakan apakah ini faktor dari keturunan. Silakan, Prof. Terima kasih. Tadi saya katakan bahwa stroke itu 80% oleh karena darah tinggi. Bayangkan 80%, tinggi sekali. Ya. Jadi kembali lagi kita harus periksa.
Darah rendah bisa, juga bisa. Kan jenis stroke banyak sekali, tidak selalu darah tinggi. Tetapi khususnya kalau Bapak Ibu ada darah tinggi, harus berobat. Oleh karena darah tinggi itu kira-kira 99% sekian adalah inheritance. Itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Warisan, kembali lagi ya, yang dikarenakan ginjal rusak itu sedikit sekali. Jadi kalau darah tinggi itu warisan dari orang tua kita, ya sudah, itu namanya nasib. Nasib kita lahir dari orang tua yang darah tinggi. Apa akibatnya? Darah tinggi adalah nasib. Tetapi kalau kita tidak periksa darah tinggi kemudian stroke, itu bukan nasib, tetapi sial. Kenapa sial? Karena tidak periksa. Ya, jadi kembali lagi kalau diperiksa dan darah tinggi, jangan sekali-kali meninggalkan hari tanpa obat. Believe me, harus minum obat setiap hari dan harus kontrol. Karena obat sekali tidak selamanya dia cocok. Dia harus dicek apakah cocok apa tidak, sistoliknya dan sebagainya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan semuanya ada darah tinggi, rajin cek darah tinggi. Beli tensimeter, itu murah sekali kok. Murah sekali dan bisa dilakukan anytime, anywhere. Kembali lagi itu sangat penting, dan kalau sampai terkena sesuatu, akibatnya sangat parah ya. Jadi tidak bisa kembali. Tadi apalagi Dr. Petra masih ada nggak? Ya Prof, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir, satu pertanyaan dari Pak Owen. Pak Owen bertanya, Prof, mungkin tadi sudah sedikit dibahas di presentasi, tapi baik kita bicarakan lagi, bahwa untuk sel-sel yang sudah mati dan memperparah kecacatan karena ada stroke, apakah ada penanganan atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk regenerasi dari sel-sel ini dan mengembalikan fungsi tubuh seperti sebelumnya? Silakan, Prof. Menjaga sel otak kita. Sel otak kita itu tidak cerewet. Dia itu hanya butuh oksigen dan hanya butuh gula. Tidak butuh yang lain-lain. Dan harus dijaga suppliernya, pembuluh darahnya. Ya. Jadi jaga baik-baik, karena sel otak yang mati, dia tidak pernah hidup kembali. Tetapi yang bisa terjadi adalah sel otak, satu sel otak itu seperti ada rambutnya banyak begitu ya, namanya sinaps. Jadi itu connection di antara sel otak itu, connectionnya itu banyak sekali. Sekitar 10⁻15. Jadi kalau kita andai kata stroke dan kita andai kata cacat, yang dilakukan adalah namanya rehabilitation. Rehabilitation itu adalah suatu latihan supaya sel otak tetangga yang mati tadi bisa membantu take over untuk mengembalikan fungsinya. Jadi itu hanya membantu ya. Sebab tidak bisa hidup lagi. Kembali lagi berdasarkan statistik, kalau saya nggak salah ya, maaf saya lupa persisnya, pokoknya kalau orang stroke yang bisa kembali kepada pekerjaan semula itu sangat-sangat kecil, mungkin di bawah 5%. Bayangkan ada seorang direktur dari sebuah bank asing. Stroke-nya kecil, tetapi mengenai pusat calculation-nya dia. Dia kalau bicara say hello bisa, sudah makan, sudah, apa kabar, baik. Tapi kalau dia udah menghitung mulai 7-6 digit, sudah lupa semua. Sehingga dia nggak bisa jadi direktur bank lagi, sehingga dia harus turun pangkat atau berhenti bekerja. Ya, jadi kembali lagi hanya mungkin kurang dari 5% yang bisa kembali ke pekerjaan semula, dan lebih serem lagi 50% sekitar itu dia menjadi dependent, menjadi tergantung kepada orang lain dan luar biasa stressulnya. Pasiennya stres, keluarganya stres. Ya, apakah cukup menjawab, Dr. Petra? Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya. Baik, kita sepertinya sudah berada di penghujung acara question dan answer.
Terima kasih, ada ratusan lagi dari partisipan yang bertanya, tapi sepertinya kami ada batasan waktu.